masuk, Mbak. Terima kasih. Kakak duduk. Apa kabar? Baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Oh, Senang senang. campur sedih. Oh, senang campur sedih. Senangnya kenapa dulu ini? Saya habis menang lomba. Oh, lomba apa, Mbak, kira-kira? Lomba nyanyi. Oh, Mbak bisa nyanyi. Bisa. Genrenya apa, Mbak, ini? Genre nyanyinya? Slow rock. Oh, slow rock. Waduh, metal gitu ya, Mbak. Oke, sebelumnya mohon maaf Ibu belum pernah ketemu Mbak. Namanya juga nggak tahu, dari kelas berapa juga. Bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Zevila, kelas 8C. Oh, 8C. Oke. Tadi kan Mbak bilangnya hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Menangkan nyanyi gitu ya, Mbak. Itu kira-kira belajar dari siapa itu? Saya belajar sendiri. Oh, belajar sendiri. Ya. Kelas kapan, Mbak? Dari SD. Dari SD. Lalu kalau sekarang ini dikembangin dari juara-juara gitu ya? Iya. Suara motor. Oh, Mbak kesini tadi nggak ada kelas? Habis ekstrakurikuler. Oh, makanya saya lihat kok nggak pakai seragam. Iya. Berarti udah ganti baju ya, Mbak? Iya, udah. Oke. Jadi tujuan Mbak datang ke sini karena apa kira-kira? Saya mau menceritakan masa lalu saya karena saya mempunyai trauma besar. Oh, trauma. Iya. Oke. Apa Mbak pernah konseling sebelumnya? Belum pernah. Untuk konseling sendiri apa tahu? Artinya belum tahu nih konseling itu apa. Jadi konseling sedikit saya jelaskan ya. Jadi konseling itu adalah dimana kegiatan dua orang atau lebih. Kalau sekarang kan dua orang ya. Itu akan melakukan dimana Mbak sebagai konseli dan saya sebagai konselor. Lalu Mbak konseli ini bertugas untuk menceritakan permasalahannya. Lalu saya akan membantu Mbak dalam menangani solusi Mbak. Mungkin maksud saya mendorong permasalahan Mbak ya. Yeah. Jadi tetap Mbak yang menemukan masalahnya. Apa bisa dipahami, Mbak? Bisa. Oh ya. Untuk Mbak tenang saja, dalam konseling ini kita pastinya ada asas-asas tersendiri, yaitu asas kerahasiaan salah satunya. Jadi setelah kita keluar dari ruangan ini, saya tidak akan menceritakan permasalahan Mbak. Begitupun juga Mbak bisa menyimpannya sendiri ceritanya itu. Ya, kita yang cukup tahu hanya kita berdua saja ya, Mbak. Oke. Untuk waktunya mungkin bisa selama 30 menit saja, soalnya saya harus keluar untuk keperluan hal lain. Ya. Apakah cukup? Cukup. Ya, semoga cukup ya, Mbak. Oke, silakan Mbak menceritakan permasalahannya, Mbak. Saya mempunyai trauma ini dari umur 7 tahun atau kelas 1 SD. Saya sering sekali mendengar pertengkaran antara ayah dan ibu saya, yang itu hampir setiap saat akan ada pertengkaran. Dan saya sudah sering ketakutan dengan suara besar itu. Saya sering mengurung diri di kamar untuk mendengarkan musik agar tidak terganggu oleh suara kekerasan itu. Oke. Mbak, mungkin bicaranya bisa sih santai, nggak usah terlalu formal, nggak apa-apa. Yeah. Biar ya nggak terlalu tegang lah ya suasananya. Untuk traumanya Mbak itu berarti dari umur 7 tahun gitu ya? Iya. Apa Mbak pernah melerai orang tua Mbak? Saya sering kali melerai dengan kakak saya. Oh, jadi
tadi Mbak punya saudara ya? Iya. Berapa bersaudara ya Mbak? 2. Kedua, berarti Mbak sebagai anak terakhir, Iya. sebagai adik ya. Oke, silakan bisa dilanjutkan. Saya biasanya tuh sering melerai kedua orang tua saya karena pas waktu itu pernah hampir papa saya, ayah saya maksudnya, ayah saya hampir memukul ibu saya yang masih ketakutan dalam keadaan pertengkaran itu, dan saya selalu sedih untuk mendengarkan pertengkaran itu meskipun saya mempunyai trauma berat, tapi saya harus melawannya. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Mbak ya. Ya. Oke. Untuk traumanya Mbak ini kira-kira apa ada hal lain selain ketakutan trauma atas teriakan-teriakan yang besar, suara yang besar tadi? Ada. Apa itu Mbak? Saya selalu, jika ada orang yang isengin saya kayak ngekagetin itu, saya selalu takut tiba-tiba dan merasa udah kayak gimana ya, merinding atau gimana gitu, nggak enak gitu. Iya, berarti kayak ketakutan secara berlebihan gitu ya. Nah, apa teman-teman sering melakukan candaan seperti itu? Iya. Lalu reaksi Mbak bagaimana? Apakah marah, sedih, atau campur aduk? Saya cukup diam saja, saya nggak mau untuk membalasnya karena nanti biar bisa dibalas yang lain lah ya. Oke. Apa ada hal lain? Enggak. Enggak ada. Untuk trauma Mbak kepada orang tua Mbak tadi kan katanya Mbak itu kalau orang tua sudah bertengkar Mbak mengurung diri di kamar gitu ya. Mengurung diri di kamar, lalu ada hal lain apa Mbak? Saya memakai headset saya dan mendengarkan musik, itu udah menenangkan saya. Kalau untuk kakak Mbak gimana? Kakak saya kerja, jadi saya biasanya itu pasti di rumah sendirian bersama kedua orang tua saya. Itu terjadi waktu kapan hari ya? Maksudnya pagi, siang, malam, atau kapan? Soalnya kan Mbak kan kalau pagi kan tentunya sekolah gitu. Gimana? Setiap malam. Setiap malam. Jadi kakaknya Mbak masih bekerja gitu ya, belum pulang gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu permasalahan dari orang tua Mbak seringkali itu dari permasalahan apa? Dari hal apa? Dari hal ekonomi. Ekonomi. Apa kakak Mbak pernah melerai? Pernah, dan itu sering terjadi. Namun respon orang tua bagaimana? Tetap ingin bertengkar, dan pas waktu itu pernah hampir memukul saya, hampir mau terkena pukulan dari ayah saya, tetapi alhamdulillah saya udah bisa menghindari dari pukulan itu. Saya cukup cukup mengerti posisi itu bagaimana. Apakah orang tua pernah untuk menceritakan permasalahannya, mengapa mereka sering bertengkar atau tidak? Saya yang mendengar sendiri karena itu termasuk keras untuk masalahnya itu. Harusnya keras bagaimana ya Mbak? Ayah saya sering mengeluh jika saya membutuhkan
uang yang diperlukan untuk sekolah itu selalu mengeluh kepada ibu saya, dan alhasil membuat pertengkaran itu terjadi. Begitu. Untuk ibu Mbak bagaimana? Ibu saya juga ikut kerja sebagai ART karena ibu saya juga harus membantu biar ada kekurangan sedikit lah, Biar ada tambah-tambahan sedikit gitu Iya. ya Masnya. Oh ya, terus Ayah saya bekerja sebagai petani oh ya. dan sering membantu juga angkut-angkut barang yang ada di pasar kayak gitu. Kalau untuk kakak kerjanya apa ya? Jadi kayak pelayan gitu loh, pelayan toko. Oh, pelayan toko. Iya. Berarti SPG gitu ya Mbak? Iya. Oke. Bagaimana perasaan Mbak saat mengetahui pertengkaran orang tua itu terus-terusan kayak nggak berhenti? Tentunya jenuh. Terus apa lagi Mbak? Sedih, terus saya mau marah sebenarnya, tapi saya nggak bisa buat, kalau saya marah nggak bisa buat menyelesaikan masalah itu, lebih baik mendem sendiri aja dan menasehati orang tua. Benar-benar. Apa ada hal lainnya lagi selain itu tadi waktu permasalahan yang bertengkar tadi itu loh? Tuh. Apa ada hal lain yang biasanya Mbak lakukan agar tidak mendengar teriakan-teriakan keras tadi itu? Saya sering ke rumah teman saya atau ke rumah nenek saya agar menghindari suara keras itu dari teriakan ibu saya. Oh, teriakan ibu. Apa orang tua Mbak tidak mengerti perasaan Mbak? Apa tidak pernah tahu? Tidak pernah tahu. Jadi maunya ya terus bertengkar dan bertengkar aja ya. Apa Mbak pernah menceritakan ini kepada siapa saja? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Baik. Apa teman-teman Mbak mengetahui kalau Mbak mengalami trauma karena teriakan ini? Ya, Tahu. Lalu bagaimana reaksinya? Saya malah dibercandain terus-menerus, kayak dikagetin, dikerjain kayak gitu. Tidak ada yang membela atau mengasihani? Ada salah satu teman saya yang Bagus, pertahankan teman seperti itu. Oke, sepertinya masalah Mbak ini cukup rumit ya Mbak. Mungkin solusi dari saya itu Mbak bisa menceritakan ini kepada nenek Mbak ya. Itu nenek dari ayah atau ibu? dari ibu. Dari ibu. Jadi Mbak bisa menceritakan permasalahan orang tua Mbak ke nenek Mbak ya, kayak menceritakan pertengkaran itu terjadi karena apa. Jadi nenek Mbak biar bisa tahu lah ceritanya bagaimana, terus nanti mungkin bisa membantu Mbak mengatasi permasalahan itu. Apa sudah paham Mbak? Sudah. Kira-kira apa ada solusi lain? Saya dan kakak saya itu sering menasehati kedua orang tua saya agar tidak terjadi pertengkaran terus-menerus, dan saya selalu kasihan sama ibu saya yang hampir setiap saat itu dipukulin, dan selain itu juga Ya mungkin seperti yang saya bilang tadi, bisa diceritakan ke nenek bagaimana permasalahannya tadi. iya. Ya, oke.
untuk baik, apakah ada hal lainnya lagi Mbak? Udah enggak? Oh sudah. Oke, jadi untuk permasalahannya Mbak ini, Mbak kan mengalami trauma besar karena teriakan dari orang tua Mbak yang bertengkar ya. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Ibu mengapresiasi Mbak karena Mbak cukup bagus dalam menanggapi hal itu, karena Mbak kan tadi kan bilangnya kayak saya mengurung diri di kamar, terus sebisa mungkin mendistract pikiran saya dari pertengkaran itu. Lalu Mbak bisa mencoba solusi dari saya tadi itu yang menceritakan ke nenek Mbak, mungkin bisa membantu ya. Untuk lebihnya mungkin itu saja. Apa Mbak ada cerita lainnya yang sebenarnya? Tidak ada ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya apa Mbak bisa menghadirinya? Bisa. Mungkin di hari yang sama, namun di jam yang sama juga, apa bisa? Jika tidak ada tambahan waktu untuk ekstra, saya bisa kesini. Oh ya, kalau tidak bisa tidak apa-apa, tidak perlu memaksakan diri, mungkin bisa di lain hari saja, saya selalu bisa kok Mbak. Atau tapi mungkin kita bisa berkomunikasi lebih dahulu lewat apa ya, WA. Bisa saja nanti saya hilang-hilangan dari sekolah gitu. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa mengakhiri pertemuan kita hari ini. Oke, terima kasih karena Mbak sudah mau menceritakan permasalahannya Mbak, dan semoga kedepannya, minggu depannya lagi ada perkembangan yang lebih baik. Jadi kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangannya, apakah berkembang atau tidak ada perubahan. Oke, terima kasih ya Mbak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, hati-hati ya Mbak.